Sebuah iring-iringan pengantin pria tiba di rumah mempelai wanita di Desa Ketro, Kecamatan Karangayu, Grobogan, Jawa Tengah sambil membawa seserahan. Dan uniknya lagi, di samping rombongan pengantin berjalan iring-iringan truk yang membawa sebuah alat berat dan dua mobil mewah menuju samping panggung pengantin. Alat berat bersama dua mobil mewah dan dua sepeda motor ini merupakan mahar yang diserahkan ke mempelai wanita. Pernikahan unik antara Rico Roberto Syah dengan Laila Nur Fadilah ini pun akhirnya viral di media sosial setelah diunggah para tamu undangan dan warga sekitar. Rico yang bekerja sebagai kontraktor ini mengaku sengaja memberikan kejutan kepada calon istrinya dengan memberikan mas kawin yang beda dari lainnya. Laila Nur Fadilah mengaku sangat surprise mengetahui mas kawinnya unik beda dari yang lainnya. Baru sih kenal juga November, terus kan saya kan dulu di Jakarta ya Pak, kenal dari sosmed, terus saya pulang sering nyamperin gitu kan, terus langsung bilang ke orang tua karena udah sama-sama ngerasa cocok sih Pak, makanya saya berani menerima lamarannya, terus pilih tanggal buat. Rencananya pasangan pengantin muda ini akan melanjutkan usahanya di bidang kontraktor dan sewa alat berat. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa digelar hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini adalah pemanggilan kedua pihak. Dr. Tifa menyebut pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan terhadap dirinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Juga ingin luruskan bahwa masyarakat Indonesia itu supaya tahu ya bahwa saya memperjuangkan keadilan termasuk utamanya kebenaran terkait dengan polemik ijazah ini sudah dari sejak tahun 2022. Bukan baru kemarin, sudah 4 tahun. Dan hasil dari penelitian saya sudah saya bukukan, sudah saya publikasikan, sudah saya seminar-seminarkan. Jadi pekerjaan saya sebagai peneliti di sini sudah selesai. Lalu untuk itu maka saya harus mendharma baktikan ilmu saya untuk urusan-urusan yang jauh lebih penting untuk saat ini, urgent. Ya, tetapi persidangan ini tetap saya hadapi. Sebagaimana diketahui pertanggal 23 Juli 2026 lalu, Dr. Tifa tidak lagi menjadi terdakwa karena perkaranya sudah dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim PN Jakarta Timur melalui putusan Sela. Bahkan berkasnya pun sudah dikembalikan ke kejaksaan. Namun demikian, 3 hari kemudian kejaksaan membuat dakwaan baru. Sidang pembacaan dakwaan baru rencananya akan digelar besok. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Yang di pengadilan itu harus sesuai dengan aslinya. Di bukti surat. Bisa secara hukum bisa ya. Bukti surat ketika saat berperkara tanpa adanya asli yang dibawa atau disamakan fotokopi antara fotokopi itu berlaku. Boleh. Apalagi ada legalisir ya sesuai dengan keperuntukannya. Jadi bukti hukum fotokopi itu boleh. Boleh, nggak ada masalah. Bentar Mas Aiman. Ini tadi dulu. Ini saudara tadi yang jawab dulu. Saya menyelesaikan dulu ini. Ini tadi. Saudara stop dulu. Bapak lihat dan saudara dengar dulu. enggak? Ini hukum Sabar dulu, Pak. data. Sabar dulu. Ini bukan data. Saudara Bukan ada legalisirnya. Saya kasih tahu. Bapak lihat dulu. enggak? Bapak dengar enggak? Kamu dengar enggak? Dan mata Saya enggak? bilang. Balik. Tadi itu tadi itu fotokopi, enggak ada legalisirnya. Tunggu dulu dong. Dulu. Aduh parah ini. Kamu ngerti enggak hukum itu? Parah. Bukan parah, kamu yang parah. Oke, Pak. Fotokopi ditempel oleh kantor pos maupun sesuai dengan legalisir. Tadi nggak ada legalisirnya, Pak. Itu adalah bukti surat yang sah. Nggak bisa kantor tadi nggak ada legalisirnya. Nah, Dengar terus nggak sih? kedua, saudara Aduh, ini meneliti nggak dengar. jasa Nanti, hak Mas, orang lain. Dia nggak dengar, nggak lihat lah, parah. Ada Udah. izin nggak? Ada sertifikat penelitinya nggak? Mundur. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengungkap luas hutan yang terbakar di Indonesia hingga awal Agustus 2026 mencapai lebih dari 107.000 hektar.
Jamari memaparkan ancaman kemarau ekstrim ini menuntut penanganan ekstra cepat dan terukur dari seluruh pihak yang terlibat di lapangan. Ia berharap seluruh tim gabungan dapat menahan laju perluasan area terbakar melalui pengerahan personil secara masif. Guna menunjang pemadaman dari udara, pemerintah telah menyiagakan puluhan armada. Tim ini siap diterjunkan ke titik-titik krusial. Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis, ada 6 provinsi, juga muncul di daerah lain. Di daerah lain di luar yang 6. Kalau yang 6 kita pantau dengan ketat. Ada yang di luar nih, seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, mungkin tinggal 1 titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai di Gunung di Gede Pangrango, di situ itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai. Yang kita waspadai memang ada pada 6 provinsi itu adalah mulai dari mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Dan itu pun sudah kita kendalikan sampai saat ini. Beberapa laporan tadi yang disampaikan oleh para gubernur, para kepala daerah juga sudah meyakinkan bahwa keadaan itu akan kita hadapi dengan cepat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus pada semester 2 2026 untuk mengantisipasi dampak El Nino yang sudah mulai aktif sejak Juni dan berpotensi mempengaruhi berbagai sektor. Purbaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar stimulus tersebut segera disiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak El Nino terhadap perekonomian. Sekiranya akan diumumkan kapan Pak untuk El Nino, stimulus El Nino? Diumumkan kapan kira-kira Pak? Begitu selesai ya kita jalan. Tadi masih diskusikan sekarang. Ini kan kalau diskusi kadang-kadang nggak langsung sejam selesai. Beberapa lama. Kami sedang menunggu kementerian terkait mengundang kami untuk masalah kebijakan stimulus itu. Hingga kini pemerintah belum menetapkan nilai anggaran maupun rincian program karena proses pembahasan masih berlangsung. Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan masih menunggu usulan dari Kementerian Teknis sebelum stimulus tersebut diputuskan. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Tadi membahas tentang isu-isu strategis, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah terprovokasi oleh beredarnya berita-berita di media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Saya menghimbau kepada masyarakat agar tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa, dan TNI sudah dan akan terus melaksanakan patroli di wilayah-wilayah untuk mengamankan masyarakat dan membuat rasa aman di masyarakat. Jadi kemarin juga sebenarnya yang pertama buat laporan polisi itu adalah pihak kita. Karena kita membuat laporan polisi itu untuk membantu pihak keluarga, karena kan banyak tudingan-tudingan juga kepada keluarga yang ada menuduh keluarga menerima uang dan lain-lainnya. Jadi kita membuka laporan polisi agar peristiwa ini terang benderang dan tidak memunculkan spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Nah, Bang Cikal, terkait dengan proses hukum yang sedang berlangsung ini, kami juga mengapresiasi atas keputusan Polda Metro Jaya yang akan melaksanakan ekshumasi dalam waktu dekat ini terkait dengan laporan polisi yang telah kita buat. Ini artinya apa? Ini nanti akan bisa menjawab pertanyaan masyarakat terkait dengan apa penyebab kematian daripada almarhum. Malah waktu itu Humas mengumumkan bahwa kami menunggu laporan daripada korban, apakah ini termasuk ada kejanggalan apa tidak gitu. Itu makanya itu lambat kan polisi karena tidak dapat LP dan lambat masuk ke penyidikan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan keberatan daripada keluarga yang dulu yang tidak mau, yang sudah pasrah dan tidak mau gitu. Kan jadi tidak ada langkah ke depan lagi itu. Untunglah ini tadi Pak Fitra itu mau melaporkan, kemudian disusul dengan keluarganya. Dan kemudian saya tadi juga dengar dari informasi keluarganya
Dan memang terlalu banyak kejanggalannya ya Pak. Misalnya contohnya begini ya, itu orang korban ditemukannya kan jam berapa pagi-pagi gitu ya. Itu kirim telepon ke sana ya Pak. Itu ngaku teleponnya si apa itu Pak Trimo itu. Itu. Padahal pagi-pagi itu Pak Trimo waktu itu masih nelpon ke keluarganya, tapi jam 8-9 tuh ada telepon bolak-balik, tetapi nggak diangkat. Tapi begitu diangkat, Bu ini Pak Trimo sudah meninggal, memberitahu gitu. Jadi oke lah itu diketahui ya. Tapi tiba-tiba kan kemudian disusul itu langsung jenazah di apa? Tubuh dibawa ke rumah sakit langsung cepet-cepet langsung dikirim ke sana pakai ambulan. Yang pakai ambulan itu pun kemudian kan 2 petugas ambulan, 2 katanya petugas dari kejaksaan kan gitu.